Halo Swipers, penyakit tuberkulosis atau TB tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Apalagi, anak ini lebih rentan terkena TB karena imunitas atau kekebalan tubuhnya yang masih belum optimal. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas terkait tuberkulosis pada anak. Mau tahu terkait penjelasan dan terapinya? Yuk simak video kali ini bersama saya, Apoteker Irianti, dosen farmasi klinis Sekolah Farmasi ITB dalam edisi spesial kolaborasi dengan Sekolah Farmasi ITB. Farmakepo, kepoin abis farmasi. Definisi dari tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis yang terutama mengenai organ paru-paru. Namun, bakteri ini juga bisa mengenai bagian tubuh yang lain seperti selaput otak, usus, kelenjar getah bening, ginjal, tulang, dan juga kulit. Kita lanjut ke situasi TBC di Indonesia. Sampai saat ini, prevalensi TB di Indonesia masih cukup tinggi. Begitu pula dengan kasus TB pada anak. Hal ini bukan menjadi satu-satunya permasalahan terapi pada TB. Masalah lainnya adalah yang pertama, kekebalan tubuh pasien TB anak yang masih rendah, terutama untuk anak di bawah 5 tahun. Dan masalah selanjutnya adalah kepatuhan dalam mengkonsumsi obat, sebab obat anti tuberkulosis harus dikonsumsi secara rutin. Maka dari itu diperlukan kontribusi dari PMO atau pengawas menelan obat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita lanjut ke gejala umum dari TB pada anak. Gejala yang pertama adalah batuk. Nah, batuk ini biasanya durasinya itu cukup panjang dan juga persisten, yaitu lebih dari sama dengan 2 minggu. Dan semakin lama, intensitasnya juga semakin parah. Lalu untuk gejala selanjutnya adalah demam. Demam pun sama, biasanya durasinya cukup lama, yaitu minimal 2 minggu. Dan tidak ada penyebab lain dari demam yang terjadi ini. Misalnya, bukan karena demam tifoid, infeksi saluran kemih, malaria, dan juga penyebab lain. Yang selanjutnya adalah nafsu makan anak. Biasanya akan ada penurunan nafsu makan dan juga disertai dengan gagal tumbuh. Selain nafsu makan yang menurun, berat badan pada anak juga cenderung turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya atau terjadi gagal tumbuh. Walaupun dari sisi orang tua telah diberikan upaya perbaikan gizi yang juga baik. Dan yang terakhir adalah keringat pada malam hari. Namun untuk gejala ini itu perlu disertai dengan gejala yang lainnya. Kita lanjut ke tujuan terapi TB ya, Swiper. Yang pertama adalah menyembuhkan pasien TB. Tenang saja, TB ini dapat disembuhkan. Lalu yang kedua adalah mencegah kematian atau mortalitas akibat TB atau efek jangka panjangnya. Tujuan yang lain adalah mencegah relapse dari TB, lalu mencegah resistensi terhadap obat antituberkulosis, menurunkan transmisi atau penyebaran TB, dan juga mencapai seluruh tujuan pengobatan dengan efek toksik atau efek samping yang bisa diminimalisir. Dan yang terakhir adalah mencegah reservasi dari sumber infeksi di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ke prinsip terapi TB ya, Swipers. Yang pertama, obat TB diberikan dalam paduan obat atau kombinasi. Jadi, tidak boleh diberikan sebagai monoterapi atau pemberian tunggal. Yang kedua, selain mengandalkan obat, perlu juga pemberian gizi yang adekuat atau cukup untuk mendukung penyembuhan dari penyakit TB. Dan yang terakhir adalah mencari penyakit penyerta. Jika memang ada penyakit penyerta atau komorbid, maka lakukan tata laksana secara bersamaan. Selanjutnya, kita coba lihat yuk regimen terapi TB. Nah, untuk regimen terapi ini, umumnya menggunakan isoniazid,
rifampicin, dan juga pyrazinamide selama 2 bulan. Ini dinamakan dengan fase intensif atau fase awal. Lalu selanjutnya, selama 4 bulan, dinambahkan dengan fase lanjutan, dan obat yang digunakan adalah isoniazid dan rifampicin. Regimen terapi ini bisa berbeda atau dimodifikasi pada TB paru yang berat ataupun TB ekstra paru. Nah, setelah kita lihat macam-macam dari obat antituberkulosis pada anak, kita lihat yuk dosis dan juga efek samping yang dapat terjadi. Obat TB pada anak dapat diberikan dalam bentuk kombipak atau KDT, kombinasi dosis tetap, dan dosis ini menyesuaikan dengan bobot badan anak. Salah satu permasalahannya adalah, seperti obat lainnya, obat TB juga bisa menyebabkan beberapa efek samping. Namun, tidak perlu khawatir karena efek samping ini belum tentu terjadi pada semua pasien. Aku akan coba kasih contoh ya beberapa efek sampingnya. Misalnya nih, ada isoniazid. Kalau isoniazid itu, efek samping yang umum adalah menyebabkan neritis perifer. Misalnya, pasien itu merasakan kebas atau kesemutan di bagian tubuhnya. Biasanya, dokter bisa meresepkan piridoksin ataupun vitamin B6 untuk kondisi ini. Selain itu juga ada rifampicin. Kalau rifampicin bisa menyebabkan urin dari pasien itu warnanya kemerahan. Namun, pasien tidak perlu khawatir karena ini adalah hal yang wajar dan akan berhenti dengan sendirinya ketika OAT telah selesai dikonsumsi. Nah, setelah kita lihat efek samping, kita lanjut kepada pencegahan dari TB pada anak. Nah, pencegahan ini bisa menggunakan obat ataupun menggunakan vaksin. Untuk obat yang telah disetujui adalah menggunakan isoniazid dengan dosis 10 mg per kilogram bobot badan. Dengan rentang dosisnya di 7 sampai 15 mg per kilogram bobot badan. Untuk obat ini, itu disarankan diberikan pada anak balita dan juga anak-anak dengan kondisi imun yang rendah di segala usia dan yang punya kontak erat dengan pasien TB dengan BPA positif. Untuk vaksin, berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin yang telah di-approve adalah BCG untuk mencegah kondisi TB ini. Tuberkulosis pada anak membutuhkan perhatian khusus. Pelajari gejalanya dan juga terapi yang tepatnya ya swipers. Ingat, obat TB bagi anak itu diberikan dalam bentuk kombipak atau KDT dan disesuaikan dengan bobot badan anak ya. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi atau apoteker dan TTK telah mengunduh aplikasi SwipeRx dan juga bergabung dengan komunitas farmasi SwipeRx. SwipeRx membantu swipers terhubung dengan sesama tenaga kefarmasian dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran atau berita penting dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Yuk download aplikasi SwipeRx sekarang dengan cara scan QR Code di bawah ini. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk like atau subscribe dan juga share video ini ke apoteker atau mahasiswa-mahasiswi farmasi dan juga TTK yang kamu kenal. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notification juga ya swipers. Tetap jaga kesehatan. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.